Suasana pagi hari, Rabu 14 Desember 2022. SMK Negeri 1 Tulin Onsoy adalah satu-satunya sekolah menengah atas atau kejuruan di Kecamatan Tulin Onsoy, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pagi hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen dan guru penilai uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Maria Marcelina Randalayuk, SPD, salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pada hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 yang dilaksanakan di kelas 10 pada aspek bumi dan antariksa, submateri gravitasi bumi, bulan, dan matahari di SMK Negeri 1 Tulin Onsoy, Kecamatan Tulin Onsoy, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingan agar ke depannya pembelajaran saya akan menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Perhatian semuanya, selamat pagi. Oke, apakah semua sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, kalau sudah siap, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Gimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Dika sehat? Marius? Yohanes? Sehat, oke. Adakah di antara kalian hari ini yang tidak hadir? Ada siapa? Nurul. Hari ini kita mau masuk ke materi baru, seperti yang udah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita mau membahas tentang apa, Delvi? Gravitasi. Oke, tentang gravitasi. Kalau Delvi lihat di gambar, kira-kira ada gambar apa sih? Ada apa aja sih di gambar kalau kamu lihat? Ada matahari. Ada matahari. Ewi, selain matahari ada apa? Bumi. Ada bumi. Jadi hari ini kita mau belajar nih ketiga gambar yang ada di depan. Ada gambar matahari, ada bumi, dan ada bulan. Iya, hari ini kita mau bahas tentang ketiga gravitasi dari matahari, bumi, maupun bulan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah membahas nih tentang hukum gravitasi Newton. Apakah ada yang masih ingat? Apa sih hukum gravitasi Newton? Ayo, siapa yang masih ingat? Sarah masih ingat? Kira-kira hukum gravitasi Newton itu berbicara tentang apa? Gaya tarik-menarik antara semua partikel yang memiliki massa. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang hukum gravitasi Newton. Betul kata Sarah, hukum gravitasi Newton itu berbicara tentang gaya tarik-menarik. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang, ini ada gambar
tarik-menarik contoh antara bulan dan bumi. Jadi kalau hukum gravitasi Newton itu berbicara tentang gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa. Jadi kalau ada dua benda yang memiliki massa, maka dia pasti memiliki gaya gravitasi. Nah, pertanyaannya nih, kalau bumi itu punya gaya gravitasi. Bumi punya gaya gravitasi nggak? Punya. Kalau bumi punya gaya gravitasi, Rosalia, kenapa sih bulan nggak tertarik ke bumi? Kira-kira kenapa? Karena nggak ada gaya gravitasi di Karena? dekat bulan. Karena apa? Nggak ada gaya gravitasi di luar angkasa. Karena nggak ada gaya gravitasi di luar angkasa. Oke, kalau bumi itu punya gaya gravitasi, kenapa sih bulan tidak tertarik ke bumi? Karena bulan jauh dari bumi, Bu. Karena jaraknya jauh dari bumi. Oke. Siapa yang lain? Oh, Aidil. Oke, bagus nih Aidil. Ibu suka Aidil, angkat tangan. Kenapa Aidil kira-kira? Kan bumi punya gaya gravitasi nggak? Punya, Bu. Punya. Kalau bumi punya gaya gravitasi, kenapa sih si bulan tidak tertarik ke bumi? Karena bulan juga mempunyai gaya gravitasi, Bu. Oke, benar. Karena bulan juga punya gaya. Iya, jadi si bulan ini juga punya gravitasi, punya percepatan gravitasi sendiri. Karena si bumi punya gravitasi, si bulan juga punya gravitasi, makanya si bulan tidak bisa tertarik ke bumi seperti itu. Jadi dia tetap berada pada orbitnya. Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak sih berapa sih besar percepatan gravitasi di bulan? Gak ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, nanti setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian bisa tahu. Dengan cara apa? Nanti kalian melakukan simulasi melalui virtual lab. Sekarang, Ibu mau tanya lagi. Apakah ada hari ini yang zona emosinya dalam keadaan tidak baik-baik saja? Aman? Semuanya aman pagi ini? Aidil aman? Oh, sudah aman. Oke, bagus. Kalau kalian lihat gambar ini ada anak nih tersenyum. Ada anak tersenyum, di balik anak tersenyum, di balik ada seorang anak yang berangkat sekolah, itu pasti ada orang tua yang punya harapan besar untuk anaknya. Jadi kalian-kalian yang ada di sini, itu datang ke sekolah, pasti orang tua kalian tuh punya harapan buat kalian gitu, menjadi lebih baik. Karena masa depan itu cuma ada untuk orang-orang yang mempersiapkannya hari ini. Di balik kamu yang berangkat sekolah tuh pasti ada orang kamu yang punya harapan kamu jauh lebih baik daripada mereka, seperti itu. Sekarang kita mau masuk nih ke inti pembelajaran. Yang tadi tuh oke, udah itu cuma intermezzo aja. Sekarang Ibu balik nanya lagi nih, kembali mau bertanya. Kalau lihat gambar Melda, ada gambar apa sih kalau kamu lihat di depan itu gambar tentang apa? Siang dan malam. Pernah nggak sih kamu mengamati gerakan si bulan dan matahari? Pernah, Bu. Kira-kira bagaimana gerakannya? Berputar. Berputar? Oh, berputar. Siapa yang berputar? Bumi dan bulan. Benar kata Dwi Andika, terjadinya siang dan malam itu karena bumi dan bulan itu berotasi mengelilingi matahari. Jadi ketika matahari menghadap bumi, ya bumi yang lagi berhadapan sama matahari itu siang, yang membelakangi matahari itu malam, seperti itu. Jadi sebaliknya juga seperti itu. Hari ini ada 4 tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat kalian capai setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kalian dapat menganalisis apa sih hubungannya gravitasi matahari, bumi, dan bulan. Kemudian kalian juga dapat mengetahui apa sih pengaruhnya gravitasi matahari, gravitasi bulan terhadap kehidupan kita di bumi. Kemudian kalian juga dapat menghitung percepatan gravitasi di bumi dan bulan melalui simulasi virtual. Kalian dapat menghitung karena tadi kan kalian semua belum ada yang tahu nih berapa sih percepatan gravitasi di bulan. Nah, setelah pembelajaran ini, setelah melakukan percobaan simulasi, Ibu harapkan kalian bisa tahu. Kemudian hari ini ada 4 dimensi profil pelajar Pancasila yang Ibu harapkan dapat kalian tunjukkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kalian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi dapat kalian tunjukkan nih dengan tadi memulai pembelajaran dengan berdoa. Kemudian nanti kalian secara mandiri bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan hasil belajar kalian.
Jadi walaupun Ibu katakan kalian berkelompok, tetap ada nanti secara mandiri kalian harus mempertanggungjawabkan hasil belajar kalian. Kemudian ada bergotong royong, kolaborasi, bekerja sama. Walaupun ini tahapan pembelajarannya seperti biasa, tetap berkelompok. Kemudian kalian melakukan percobaan melalui simulasi virtual. Nanti melakukan diskusi, ada beberapa pertanyaan diskusi yang sudah Ibu siapkan. Silakan nanti dicek LKPD-nya. Kemudian yang terakhir nanti ada presentasi. Kemudian untuk cakupan penilaian tetap ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ibu harapkan kalian dapat kooperatif dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi Julia, kalau kamu lihat gambar di depan itu ada gambar apa? Astronot lagi naik apa tuh? Iya. Ininya ada astronot ya. Ya, Bu. Ada berita nih, Ibu ambil berita ini dari salah satu website. Dikatakan di sini di bulan berat badan kita hanya 16,5% dari berat badan kita di bumi. Jadi kalau di bulan itu berat badan kita tuh hanya 16%, 16,5% dari berat kita di bumi. Kenapa kira-kira berat badan kita kalau di bulan tuh jauh lebih ringan? Kayak karena gaya gravitasi di bulan lebih kecil dibanding di bumi. Iya, benar. Jadi kalau seperti yang Sarah sama Okto bilang, kenapa sih berat badan kita di bulan tuh jauh lebih ringan? Karena gravitasi di bulan tuh jauh lebih kecil. Pertanyaannya, lebih kecilnya itu berapa kita nggak tahu kan? Kenapa bisa astronot tuh jauh lebih ringan? Tadi dikatakan karena gaya gravitasi di bulan jauh lebih kecil. Pertanyaannya, berapakah gaya gravitasi di bulan? Gak ada yang tahu. Oke, karena gak ada yang tahu, sekarang silakan kalian bergabung bersama kelompok. Kalian cari tahu berapa sih gravitasi di bulan sehingga kalau kita di bulan itu jauh lebih ringan. Dan kenapa sih bulan itu nggak bisa tertarik ke bumi? Karena tadi dikatakan dia juga punya gravitasi, kata Okto tadi. Tapi gravitasinya berapa kita nggak tahu. Nah, silakan. Silakan LKPD-nya dibuka, bagian lembar ketiga. Ya. Di situ di situ ada cerita yang sama persis seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi ada cerita tentang kalian buat rumusan masalahnya dan membuat hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang sudah kalian buat. Bisa dipahami? Bisa. Apakah ada pengaruh gravitasinya? Nggak ada pengaruh gravitasi. Mengecil. Ada kan? Karena apakah ada kasusnya mengecil terhadap koma tentu berat badannya akan gravitasi. Tentu berat badannya akan di bulan gravitasinya lebih kecil Dibanding gravitasi di bumi. Nah, apakah ada pengaruh gaya gravitasi terhadap nilai berat badan kita? Ada. Jadi selama gravitasinya sama, maka berat badannya sama. Kau cari lainnya. Berkebalikan, jika selama gravitasinya mengecil, tentu berat badannya akan menurun. Jadi, kalau kalian sudah menyusun hipotesis, udah membuat rumusan masalahnya sudah, hipotesisnya sudah, silakan kalian perhatikan gambar di depan. Jadi, kalau pertama kali kita buka aplikasi Pendulum Lab, tulisan judul temanya, itu akan ada 3 topik gitu. Jadi ada topik intro, energi, dan lab. Silakan kalian pilih yang intro. Yang perlu kalian atur Padahal semua berbeda. sudah ada di LKPD, tinggal kalian ikutin. udah. Wah, mana benang? Sudah aku susun. Lanjut. Jadi Kenapa, Sarah? ini percobaannya apa di sini? 1 percobaan pertama. 9,1. Oh, 1 semua gitu. Karena kita cuma 1 kali percobaan. Kecuali kamu mau 3 kali percobaan, udah mau saja lah, 1 aja. Jadi kayak Ini aja dikali ini yang dibagi.
Percobaan di Ini apa di bumi? di bulan. Oh iya. Bulan. Bulan. 1, berapa? 1,2. Itu punya Pas, kenapa jumlahnya kayak gini? salah. Hasilnya pun 0,9. Coba kasih ini, kasih mundur. Kasih mundur. Oh, nanti di awalnya 12. 1 kali 12,91 Maksudnya kalau balik dia begini tuh ya kan? Nanti balik pulang ke tempatnya baru dihitung bagi satu. 10. 12 bagi 10. 91. Mana 9? 0,2 apa 9? Wah, lambat dia kalah kan. Bagi lihat tuh. Ini apa ini? 8,32. Oke, keduanya berapa itu? 4. Kosong. 6. Kata ibu tadi yang kosong itu 6. 6 kamu? Mana? Ini. Yang kosong 4 meter. Ya, 0,6. Oke, Cebu. Ya, percobaan ketiga 0,6 ya. Itu bisa pakai angka genap. Oke, apa yang mau diisi? Kesimpulannya semakin nanti ya. panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya. Tanganmu terlalu besar. Begini ya. Itu paling di bawah kasih besar. Iya. Nah, Bumi. ini Bumi. berarti ini kayak yang apa? Iya. Nih, aku udah itu sudah. Coba bagaimana kalian ini? Kalian hitung bulan kan? Iya. Oke lah. Jadi kami dua kan yang bumi. Iya. Iya. Oh, diameter. 9. Ini juga dikalikan 7 baru banyak. Ya. Nanti jangan lupa diubah-ubah ininya ya. Ikutin sesuai. Yang di bawah juga sama. Oh iya, matahari lebih besar. Matahari lebih besar. Sudah. Nomor 5 kerjain. Aku nomor 1, 2, 3. 3,9. Kau ini. Tiga kau. Ya sudah lah, biar mereka yang presentasi. Mereka yang presentasi dulu. Ayo. 3 kali, 4 kali. Kerja kemarin orang. 3,14 kali 3,4 yang ini G sama dengan 3,14 dikali 4 0 8 dibagi 4,76 16 gimana ini? Yang mana ini? Yang ini kan? 1,65. Yang ini lagi. Ganti aja. tinggal pindah koma aja. Begini. Oke, 4 kali Berarti 0,98 kan? Tapi dikali 2 kali karena kenapa? Karena 4 kali 3,14 Jadi 3,14 lagi beri. dikali 3,14 dikali Oh, 6 berarti hasilnya ini kosong 0,908. 23 ini kan 23,6 Enggak. baru 3,832 3,82 kalau pakai ini kenapa? sama aja jawaban 11,68 bagi Ini lah biar aku tulis kau yang mana. bagi 23,66 Nih. yang ini dibagi 3,66 Bagi kita yang tulis dibagi ada sudah di sini kan. 14,68 Enggak lanjut nih. 1, 43 bagi 31,55 yang di bawah 38 2, dibagi 20,43 0,41. 0,43 berapa? 24 koma kali baru kan begini bahasa tuh Apa dong? Hah? Nah, ini periode ayunannya kan ini nolnya dikasih depan sini Aidil. Berarti 1,571 1,817 2,026
Iya. Berapa hasilnya? Hasilnya taruh sini. Iya, hasilnya taruh. G sama dengan 4 dikali dalam kurung 3,14 Ini diambil kali 3,14. anu kan? 2 angka di belakang 0. Di belakang 13. 3. Iya. Berarti 7, Mana Iya, kan ya? 3 diambil. Ini nggak fungsi. Oh iya, karena ini Karena kan ada nolnya. Koma pas 7, Jadi 0, 0,2 kali 8,82 16 hasilnya kan? 8 dikali 0,9. Cari lah dulu hasil ini. berapa? Hasilnya 0,824. 4 ya? Iya. 4 dikali 3,14 kan itu? Bentar, ini dibagi lagi nih. Ini 3,14 berapa itu? 7,887. Ya. Dengan ini tidak bisa. Hasilnya Ini lagi kali. 9,531. Ini dalam kurung dikerjakan sama orang. Dua lagi. Gimana kebanyakan kita? Coba. Ini kali semua. 1 sampai 10. 2. Iya, betul. Sampai 10 ya. 1, Nanti kalau udah Kenapa ini 4? 8 ya. 0,0 Kamu itu yang mana? 0,095 Yang 4. Aku yang 2. 268. dibagi Itu hasilnya 2. 268. Berarti aku yang 0. 4 dikali Berapa nih? 3,14 Oh, lebih barang. Ini, Bah. Ini berapa? dikali 683. Mana yang antara dua ini yang dikali 1 bumi sama bulan gak? Ya. Bumi. Ya. 39 Berarti nanti matahari berapa? Ini bu, ini tuh. Ya. 438. Matahari lebih besar. Ya, berarti Berdasarkan hasil diskusi, di manakah gravitasi terbesar, matahari, bulan, atau bumi? Matahari yang lebih besar. Matahari karena gaya gravitasi yang jauh lebih besar dari bulan dan bumi. secara Kesimpulan dari semuanya bu? ya. Dan bumi memiliki gaya gravitasi sebesar 95 juta Nah ini 600. ini dia. Ini saya buat Kesimpulannya ya, Yami. Terus ini yang gininya dua dulu bang. Gravitasi terbesar matahari, bulan dan bumi. yang mau tanya aku Resti, aku sibuk di sini. Matahari karena memiliki gravitasi Yang kesimpulannya sebesar yang nomor 1. 274 meter Coba kesimpulannya. per sekon kuadrat dibandingkan bumi yang hanya Jawabannya 9,82 dan bulan yang berdasarkan hanya tabel pengamatan manakah percepatan yang lebih besar 1,63 dan meter besar di per bulan sekon atau bumi? kuadrat. Oh nanti dulu. Berdasarkan hasil diskusi, bagaimana pengaruh gravitasi matahari, bulan, dan Aku masih sibuk bumi sama dalam aku punya, kalian kehidupan? sibuk sama kelompok sendiri. Bulan Selesai atau tidak selesai? menarik permukaan bumi dan menyebabkan kenaikan serta penurunan permukaan laut. Atau lebih dikenal dengan istilah pasang surut. Kesimpulan dari kelompok Matahari Kok ini lebih dan kecil? bulan dan bumi dalam kehidupan sehari-hari. Kemana itu? Apa ikut aja. Berdasarkan hasil 3,14. Nomor 4 lagi Resti. nomor 4 itu G sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 14 dikali 1 baru dibagi 2,026 1 baru ini 9,55 baru ini 9,61. Betul kayak atau salah sih? Ya pas 7 dikali 2,247 6. Tulis ke Kak. 23,663. 4 kali
Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Fazia. Kau juga nanti kesimpulannya. Kan Ada semua dibagi-bagi. Nah, untuk yang presentasi pertama itu kelompok 3. Silakan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas yang disampaikan, boleh ditanyakan setelah temannya presentasi. Bisa dipahami? Ibu minta tolong suaranya juga dikondisikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami berdiri akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, yang pertama, berdasarkan tabel pengamatan, manakah percepatan gravitasi yang lebih besar di bulan atau bumi? Jawaban kami, percepatan gravitasi bumi lebih besar daripada percepatan gravitasi bulan. Yang kedua, berdasarkan hasil diskusi bagaimana pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan terhadap bumi. Jawaban kami, akibat gravitasi matahari dan gravitasi bulan terhadap bumi adalah pasang surut air laut dan bisa berjalan di atas tanah. Sekian dari kami. Apakah ada yang bertanya? Terima kasih. Terima kasih. Yang satu. Masih di tempat. Oke, sebelum kelompok 3 kembali ke tempat duduk, kira-kira dari presentasi kelompok 3 apakah ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Oke, kalau tidak ada, semuanya sudah jelas. Kita beri plus dulu untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Fazia. Gravitasi terbesar matahari, bulan, bumi. Matahari karena memiliki gravitasi sebesar 274 meter per sekon kuadrat dibandingkan bumi yang hanya 9,82 dan bulan yang hanya 1,63 meter per sekon kuadrat. Ini pengaruh gravitasi matahari bulan terhadap bumi. Bulan menarik permukaan bumi dan menyebabkan kenaikan serta penurunan permukaan laut atau lebih dikenal dengan istilah pasang surut. Gravitasi matahari menyebabkan bumi berputar pada porosnya atau berotasi dan tetap pada orbitnya. Cukup sekian dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Enggak, oke. Kita beri plus dulu untuk kelompok 1. Karena intinya kalian sudah melakukan percobaan, udah melakukan diskusi. Kalian udah tahu nih tadi bahwa berdasarkan tabel pengamatan, manakah percepatan gravitasi yang lebih besar, bulan atau bumi? Ya, bumi. Berdasarkan hasil diskusi, bagaimana pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan terhadap bumi? Tadi ada beberapa kalian menyampaikan itu semua hampir sama mirip, yaitu kalau gravitasi bulan itu mempengaruhi pasang surut air laut. Jadi ketika bulan lebih dekat sama bumi, maka akan terjadi pasang. Ketika bulan menjauhi bumi, maka akan terjadi namanya surut. Makanya sering disebut pasang surut air laut. Sedangkan pengaruh gravitasi matahari terhadap bumi, tadi disampaikan dari kelompok 1, bahwa pengaruhnya itu adalah gaya gravitasi itu membuat bumi tetap berotasi dan tetap berada pada porosnya atau orbitnya. Jadi kalau bulan sebenarnya bulan dan matahari dua-duanya berpengaruh terhadap pasang surut air laut. Tetapi karena bulan lebih dekat sama bumi, pengaruh gravitasi bulan jauh lebih besar terhadap pasang surut air laut. Dokter, apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini? Dapat disimpulkan bahwa gravitasi matahari, bumi sama bulan itu lebih kecil gravitasi di bulan, Bu.
Oh, lebih kecil di bulan. dibanding Jadi yang paling besar gimana? di matahari, Bu. Di matahari. Oke. Apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini? Gaya gravitasi bumi dan bulan saling mempengaruhi. Hal baik apa yang kamu rasakan dalam proses pembelajaran hari ini? Dapat mengetahui bagaimana bumi dan matahari dan bulan itu bekerja dan manfaat-manfaat dari bumi, manfaat matahari bagi kehidupan. Oh, berarti manusia. itu manfaat dalam pembelajaran. Kira-kira bumi, bulan, dan matahari itu masing-masing punya gravitasi. Masing-masing punya gravitasi. Nah, apa sih gunanya gravitasi? Nah, adanya gravitasi itu memang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai makhluk hidup, sebagai keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Pengaruh gaya gravitasi matahari terhadap bumi itu adalah menyebabkan bumi berotasi sehingga kita terjadi pergantian siang dan malam, dan selain itu juga membuat bumi, bulan, dan planet yang lain itu tetap berada pada orbitnya. Jadi dia berotasi tapi tetap pada porosnya atau pada orbitnya. Apa tantangan yang kamu jumpai dalam proses pembelajaran hari ini? Tantangannya mencari di aplikasi. Oh, mencari di aplikasi. Ya, Bu. Kalau Yohanes, hal baik apa yang kamu rasakan dalam proses pembelajaran hari ini? Ya, bisa bekerja sama dengan kelompok, Ibu. Oh, bisa bekerja sama dengan kelompok. Ada banyak hal baik yang kalian rasakan. Ibu harapkan hal baik itu tidak hanya berlangsung dalam kegiatan diskusi, di luar diskusi pun dapat bisa kalian terapkan gitu, sama seperti dimensi pelajar Pancasila yang diharapkan dapat selalu kalian tunjukkan. Terakhir, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, nanti akan Ibu ada kasih soal evaluasi, Ibu nanti akan share di grup WA. Kemudian setelah ini udah nggak ada pembelajaran, materi kita udah selesai sampai di sini. Kalau dari materi ini hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Berarti udah jelas semua ya? Oke, kalau udah jelas semua, Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya, terima kasih untuk sudah kooperatif dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih udah aktif juga dalam kegiatan pelajaran. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelasnya pimpin doa aja. Dan setelah ini boleh istirahat. Oke.